Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita bakal nge-review motor ini. Ini adalah motor Suzuki Satria Hiace 120 cc 2 tak. Jadi Suzuki Satria Hiace 120 cc ini adalah motornya Ade ya. Dia baru dapat motornya. Ini motornya udah direstorasi ya, nggak semuanya sih, baru sebagian. Cuman udah repaint, rangkanya udah dicat ulang, terus bodinya semua udah dicat ulang, yang bodi halusnya, terus behel udah dicat, pelek juga udah dicat, arm udah dicat, kaliper depan belakang udah dicat. Selain bodi, kaki-kaki dan rangka yang udah dicat, blok mesin kanan kiri sama ade juga udah dicat. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini modifikasinya simple, cuman ganteng gitu, keren aja gitu ya. Kita bahas dari kaki-kaki depan nih. Di bagian kaki-kaki depannya sendiri itu menggunakan Pirelli Rosso Corsa 2 ya, ukuran 90/80 ya. Ini ban soft kompon, terus selang remnya itu udah diganti yang aftermarket. Terus untuk bagian stangnya sendiri udah, handle kanan kirinya udah diganti, ini pakai handle variasi ya, ini pakai handle variasi. Terus gasnya pakai gas spontan, tapi di sini sama Ade ditambahin engine cut off ya. Ini berfungsi nih, cuman ini yang tombol bawah ini nggak bisa karena nggak ada starter elektriknya. Terus untuk master remnya sendiri, ini buat master remnya sendiri ini buat kopling hidrolik buat punya Nissin, tapi sama si Ade ini di custom lagi, sama dia digunain untuk rem depan. Jadi sebenarnya ini buat kopling hidrolik ini, cuman sama Ade di custom lagi, makanya dia bisa untuk rem depan. Untuk impresinya sendiri ya, rem depannya empuk dan pakem sih. Kalau kalian nanya gimana rasanya buat kopling hidrolik dipakai untuk rem depan, kalau untuk di motor si Ade sendiri, pas saya coba ini remnya empuk. Selain empuk juga dia pakem, jadi nggak perlu effort yang cukup lumayan keras untuk bisa berhentiin motor. Cukup 2 jari juga udah bisa berhenti motornya. Nih kalau kalian lihat di knalpotnya kenapa kinclong ya, kan kalau yang standar itu kan apa sih ini, tabung chambernya itu kan hitam ya. Nah ini knalpotnya sendiri ini udah diganti pakai stainless, mereknya itu Horse Motor Part. Untuk volume suara knalpotnya ini agak lumayan besar, tapi bukan udah volumenya besar terus cempreng banget, enggak. Ini lumayan besar tapi garing-garing gimana gitu. Coba kita cek sound ya, tinggal engkol saja bung. Untuk bagian mesinnya sendiri, ini udah nggak standar lagi. Mesinnya itu udah di porting polish, terus headnya udah di custom ya. Dan ini sehernya itu udah oversize 75. Udah itu aja. Karbunya masih standar, pengapian masih standar. Cuman ini CDI-nya itu CDI lokal, jadi performanya nggak sebagus kalau kita pakai CDI original seperti itu. Cuman ini oli sampingnya masih misah, jadi ini nggak harus nyampurin lagi oli samping di dalam tangki, cukup ditaruh di tabung penyimpanan oli sampingnya aja. Walaupun ini oli sampingnya itu pakai pompa, nggak usah takut untuk nyeket, karena sama si Ade sendiri itu udah disetting agak boros ya. Dan saya udah nyobain ngegeber sih nggak nyeket ya, alhamdulillah nggak nyeket. Cuman karena saya ini motor pinjeman, jadi terkadang kalau misal isi bensin itu saya campurin lagi ke dalam tangkinya supaya nggak nyeket seher sama si blok sehernya itu. Nah untuk bagian kaki-kaki standar,
Ini menggunakan ban FDR MP27 9080. Buat gear depan belakangnya ini udah pakai triple S. Yang depan itu ukuran 14, yang belakang itu ukuran 39. Ini gear dan rantainya ini untuk rantainya bukan triple S ya, nggak tahu merek apa. Cuman ini pakai gear sama rantainya tuh yang tipis, bukan yang ukuran standar yang tebel. Bedanya apa pakai yang tipis sama yang pakai yang tebel? Kalau pakai yang tipis tuh bobotnya lebih ringan, ya otomatis akselerasinya itu lebih sedikit enteng dan lebih membantu gitu. Untuk awet atau enggaknya itu tergantung pemakaian sendiri. Terus untuk gimana rasa berkendaranya dan akselerasinya, sekarang mari kita untuk test ride. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gila sih, buat tarikannya ya, sensasi bawa 2 tak tuh serasa kayak bawa mobil berturbo gitu. Pas di atas RPM-nya di atas itu udah langsung but gitu. Pokoknya pas sudah narik kepala tuh rasanya tuh kayak dijambak gitu loh. Sekarang kita cobain tarik lagi nih motornya kayak gimana. Sensasi bawa 2 tak. Nah jadi saya udah megang motor Satria ini seminggu ya. Ini udah pinjam dari ade seminggu. Dan untuk konsumsi bensinnya sendiri buat dalkotnya dalam kotanya ini, nah jadi si Satria Hiu ini lebih boros sedikit daripada si Hani ya. Kalau si Hani itu dalam kotanya tuh bisa banding 1:23 atau enggak 26. Kalau ini mungkin 1:20-an. Itu baru bensinnya aja, belum sama termasuk oli sampingnya. Terus untuk rasanya sendiri, reading positionnya untuk tinggi badan 168. Dan ini karena joknya udah dipapas ya, jadi kakinya napak sempurna, rada nekuk. Yang maksudnya rada nekuk itu jadi ketika kaki napak ke tanah itu nggak lurus, agak sedikit nekuk gitu. Kamu ngeliatin aku ya? Dan ketika motornya ini udah dipakai lebih dari sejam ya, ini stangnya itu sedikit lebar, agak lebar dan agak menghadap ke belakang ya. Jadi nggak terlalu pegel, dan ini juga stangnya tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nunduk ke bawah gitu loh. Jadi sih untuk posisi badan, tinggi badan kayak saya tadi 168, ini sih posisinya enak. Cuman kurang nyaman itu karena joknya itu udah dipapas. Yang papasnya itu lumayan tipis, jadi pantat agak sedikit panas-panas gimana gitu kalau misalnya bawa motor ini lebih dari sejam. Tapi overall enak sih, apalagi kalau misalnya ini joknya masih jok standar, masih busa standar, itu pasti enak dan gak pegel dan gak panas pantatnya. Apalagi ini kan Satria ini kan joknya lebar ya, jadi tuh pantat kita tuh tersangganya tuh enak gitu loh. Kalau buat posisi kaki di footstepnya sendiri ya, ini nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur juga. Ini di tengah-tengah. Jadi untuk pemakaiannya kayak yang tadi saya bilang ya, kurang lebih sejaman ke atas itu masih lumayan nyaman ergonominya. Yaps, overall selama seminggu pemakaian Satria Hiu ini cukup menyenangkan ya. Oke, segini dulu episodenya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa jempol ke atas. Kalau kalian nggak suka sama videonya juga kasih jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Kalau menurut kalian ini videonya bagus, jangan lupa di share dan jangan lupa berlangganan untuk di channel ini. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.